Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sini yang akan membawakan cerita berikutnya. Kisah teladan berikut ini adalah tentang seorang laki-laki penebang kayu. Laki-laki yang besar dan gagah sekali. Suatu hari, ketika laki-laki ini pagi-pagi hendak pergi ke hutan untuk mencari kayu, karena pekerjaannya adalah mencari kayu. Dia menjual kayu di pasar, kemudian hasil penjualannya itu diberikan kebutuhan sehari-hari. Dan ketika saat itu dia hendak pergi ke hutan, di perjalanan dia menemukan segerombolan orang yang membawa banyak sekali barang. Ada yang membawa satu buah nampan berisi buah-buahan, ada yang membawa satu buah kotak besar berisi makanan, kue-kue, bahan-bahan pangan, ada sayur, ada beras, dan banyak sekali makanan yang lainnya. Laki-laki itu penasaran. Loh, memangnya ada perayaan apa? Ada hari besar apa? Apakah ada yang akan menikah? Apakah ada ulang tahun? Atau ada apa? Dia penasaran sekali, karena ini sangat pagi-pagi sekali. Tidak lama dari waktu subuh. Laki-laki si penebang kayu itu kemudian bertanya kepada laki-laki lain yang ada di antara barisan orang-orang yang membawa banyak barang itu. Permisi Pak, saya mau tanya, ini hendak kemana? Membawa banyak barang-barang ini, banyak makanan, buah, dan bahan pangan. Oh iya, kami hendak menuju ke satu pohon besar yang berada di ujung jalan. Hah? Satu pohon besar yang berada di ujung jalan? Ada apa di sana? Oh, kami mau memberikan sesaji. Bahan-bahan makanan ini akan kami persembahkan untuk jin penunggu pohon besar itu, supaya jin itu tidak mengganggu kami, para pekerja yang melewati pohon besar itu. Wah, tidak benar ini. Masa kita menyembah jin? Kita hanya perlu menyembah kepada satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh Pak, tidak bisa. Jin itu sangat kuat. Kita bisa dihukum, kita bisa diberikan banyak masalah. Wah, saya akan memberikan pelajaran kepada jin itu. Tunjukkan saya pohonnya. Dan tidak berapa lama kemudian, laki-laki penebang kayu langsung mengayunkan kapaknya. Begitu kapak itu mau mengenai batang pohon itu, tiba-tiba muncullah si jin besar itu. Jin besar berwarna merah dengan muka menyeringai yang galak sekali. Hei kamu, mau apa kamu dengan kapak itu? Kamu mau menebang pohon ini? Begitu kata jin itu. Laki-laki itu tidak getar sedikit pun. Dia tetap berdiri dengan tegak. Iya, aku akan memotong pohon ini. Dan aku akan mengusirmu, wahai jin. Kamu telah menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi penduduk desa ini. Pergi kau. Kamu tidak pantas untuk disembah. Mereka, para penduduk, hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kata penebang kayu itu. Si jin itu ketakutan. Wah, kok laki-laki penebang kayu ini tidak getar sedikit pun menghadapiku? Begitu katanya dalam hati. Tunggu sebentar. Jangan kau tebang pohon ini. Beri aku waktu. Beri aku waktu 1 bulan. Dan setiap hari selama 1 bulan itu, aku akan memberikan kepadamu uang sebesar 1 juta. Hah? Tunggu sebentar. Penebang kayunya tiba-tiba berhenti dan dia berpikir, kenapa aku harus menghentikan? Kenapa aku harus menerima tawaran ini? Kemudian si jin itu berkata, aku akan pergi dari pohon ini karena kamu begitu berani untuk menghadapiku. Begitu kata si jin. Tapi aku meminta waktu 1 bulan untuk aku menemukan tempat yang lain. Dan selama 1 bulan, setiap harinya aku akan memberikanmu uang. Mendengar ucapan dan tawaran dari si jin itu,
Laki-laki penebang kayu itu kemudian berpikir ulang. Baiklah, mungkin aku akan memberikan kamu waktu, Jin. Dan 1 bulan itu sudah lebih dari cukup. Penebang kayu itu akhirnya kembali ke rumahnya, pulang. Keesokan harinya, di depan rumahnya, di depan pintu, ketika pagi-pagi dia hendak pergi menuju ke hutan untuk mencari nafkah, mencari kayu bakar yang akan dijual, tiba-tiba dia menemukan 1 kantung uang penuh sekali dan jumlahnya 1 juta. Dan begitu juga keesokan harinya. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Setelah beberapa hari, uang itu terus saja datang setiap paginya. Dan ketika minggu berikutnya, uangnya lama-lama berkurang. Menjadi 800.000, menjadi 700.000 keesokan harinya, menjadi 500.000 di minggu berikutnya. Sampai di minggu terakhir, uangnya tinggal berjumlah 100.000. Penebang kayunya marah. Wah, Jin ini telah berbohong. Janjinya dia akan memberikan uang 1 juta setiap hari. Tapi sekarang tinggal 100.000. Kemudian penebang kayu itu mengambil kapak yang paling besar yang dia miliki. Dan dia pergi menuju pohon besar itu. Dan dia marah-marah di depan pohon besar itu. Wahai Jin, keluarlah. Kamu ingkar terhadap janjimu. Janjimu adalah memberikan uang 1 juta setiap hari. Tapi sekarang, apa yang ketemukan di depan rumahku? Cuma 100.000. Jin itu yang berkulit merah dengan muka yang galak sekali menampilkan wujudnya di depan si penebang kayu itu. Wah, apa yang kamu cari sekarang? Kamu mau protes dengan uang yang kamu terima? Penebang kayu itu tiba-tiba merasa ketakutan. Dia merasa kecil. Dia tidak memiliki keberanian. Dan dia bingung. Waduh, kenapa? Kenapa tiba-tiba saat ini aku merasa begitu ketakutan di depan jin ini? Padahal sebelumnya aku tidak takut sedikit pun. Wah, apa yang terjadi ini? Waduh, apa yang terjadi? Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira apa yang terjadi terhadap penebang kayu itu? Kalau kakak boleh bilang, pada masa pertama kali penebang kayu itu bertemu dengan si jin, dia niatnya hanya satu, mau meluruskan apa yang tidak baik dari masyarakat. Mereka hendak menyembah jin, menyembah pohon besar itu. Itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perjumpaan berikutnya dengan si jin itu, penebang kayu itu niatnya sudah berbeda. Dia meniatkan karena uang atau harta yang dijanjikan oleh si jin, bukan lagi membela sesuatu yang benar di jalan Allah. Nah, karena perbedaan niat itu yang membuat keberanian seseorang menjadi hilang. Begitu cerita dari kakak. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.